Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali bertemu di hari Rabu 15 Januari 2025. Karenanya Bapak Ibu, dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita bisa bangun pagi menikmati udara segar, dan hari ini kita selayaknya lah memuji-muji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kembali menyapa kita dari kitab Psalmen atau Mazmur 86 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak-anak laki-laki hambamu perempuan. Dalam bahasa Batak, saya dopakom maau, jala asi maroham diau, saya tupakom magugum tuau naposomon, jala palua anak nihatobanmu. Dosongoni mah sahatna. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini ketika kita mengalami kesulitan dan pergumulan berat untuk dipikul atau sangat sulit untuk kita cerna sehingga kita merasakan terlalu lelah, hal tersebut dapat membuat kita menjadi merasakan sepertinya kita ditinggalkan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Masalah dan pergumulan itu ada kalanya menghimpit iman dan membuat kita merasa berada dalam kesesakan, bahkan di dalam kesunyian. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang putus asa. Apakah yang harus dilakukan supaya kesesakan tidak membuat kita putus asa, bahkan merasakan ditinggalkan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sama seperti manusia pada umumnya, Daud pun pernah mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidupnya. Dia pernah berada dalam beratnya hidup. Dalam kesesakan hidup, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Daud selain berseru, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Melalui seruannya, Daud sungguh-sungguh berharap dan memohon kepada Tuhan. Daud dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, dia percaya bahwa tidak ada yang dapat bertindak secara ajaib dan mulia selain Tuhan yang dia sembah. Daud memohon agar Tuhan yang maha besar, yang telah melakukan berbagai keajaiban, juga menunjukkan jalan Tuhan kepada dirinya, memberi kekuatan, penghiburan, dan penyelamatan kepada dia, menolong dan menghibur dia. Bila saat ini kita berada dalam situasi terbeban dan penuh pergumulan, entah karena himpitan ekonomi, penyakit, masalah keluarga, anak-anak laki-laki maupun perempuan, Bapak Ibu jangan putus asa dan jangan jauh dari Tuhan. Kita memiliki sarana istimewa yang disediakan Tuhan buat saya dan Bapak Ibu, yaitu berseru di dalam doa, memohon di dalam doa akan belas kasihannya dari Tuhan kepada kita di dalam doa. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang peduli terhadap pergumulan umat-Nya. Ia akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Jangan terlalu berharap dan tergantung kepada manusia, harta, jabatan, bahkan teknologi dan solusi yang ditawarkan oleh dunia ini. Sebab kita memiliki Allah yang tiada bandingnya dibandingkan harta, jabatan, dan sebagainya tersebut. Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah yang menimbulkan kesesakan dalam hidup kita. Tuhan kita lebih besar dan dahsyat dari apapun yang ada di dunia ini, termasuk dari
problem kehidupan yang sedang kita hadapi atau kita jalani. Sehingga seberat apapun kesulitan tersebut, kita janganlah pernah berpaling jauh dari Tuhan, karena Dia adalah Maha Dahsyat dan Maha Kuasa. Ia akan menolong saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ia berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup mengatasi semua masalah kita. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah berserulah, lipatkan tangan, berdoalah, memanggil-manggil nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Di dalam doa kami berseru, berteriak, minta tolong kepadamu. Baik itu dalam kesakitan, karena penyakit yang ada di dalam tubuh. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tergeletak di tempat tidurnya, bahkan di kursi roda, yang tidak bisa bergerak sendiri, butuh bantuan anak cucu dan orang-orang sekitar. Tolong Tuhan, dengarkanlah seruan mereka, dengarkanlah tangisan mereka, minta tolong kepadamu. Begitu juga Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang bergumul karena ekonomi atau apapun itu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang maha dahsyat, yang mampu memberikan jalan keluar bagi kami. Karenanya berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami memahami rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Biarlah umur panjang disertai dengan kesehatan yang baik, hidup mereka lebih berguna lagi, memuliakan nama Tuhan. Terpuji termulialah namamu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa meminta padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Percayalah, yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang sehat Tuhan jagai. Percayalah. Shalom.